beli lagi tapi fokusnya untuk diperbanyak. Jadi gimana caranya beli satu dapatnya nanti bisa 10. Gue ada waktu nggak untuk merawat itu gitu. Pengen coba untuk merawat tanaman gitu. Karena Mmm. mungkin bisa jadi sebagai stress relief juga buat sebagian orang. Halo kawan-kawan semua, kawan-kawan Begantang, kembali lagi kita di Bekenang Podcast. Podcast yang ngomongin mengenai environment, travel, entertainment, dan lifestyle. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ini temen gua juga di industri film dan sekarang dia punya usaha yang menarik banget. Kita panggil ya, Kak Bene, selamat datang Halo, selamat. di Bekenang Podcast. Gimana kabarnya? Baik baik. Gimana kabar Mas Yose juga? Baik, baik juga. Boleh Ben, dikenalin dulu nih diri lo biar, kawan-kawan semua bisa tahu. Oke, halo. Gue Benedictus Edward, owner dari Place on Sunday. Sebelumnya pernah ketemu Mas Jose juga, tapi di bidang yang lain, bukan di dunia tanaman. Di Place on Sunday ini, sedikit aja ya cerita tentang Place on Mhm. Sunday. Ini kayak usaha sampingan gue, side usaha gue di weekend untuk ngejual beberapa koleksi tanaman hias yang gue pribadi atau yang emang khusus untuk dijual juga sih. Jadi kebutuhan-kebutuhan tanaman dan untuk dekorasi rumah sih. Jadi indoor atau semi outdoor gitu. Wow, Plan on Sunday ini memang apa ya, gimana sih latar belakang lo berdirinya ini, Plan on Sunday ini? Sebenarnya kalau untuk hype tanamannya itu kan gue Mhm. udah mulai dari 2017 awal kalau nggak salah. Jadi waktu itu Mmm. sempet malah belum sempet, booming-booming banget tuh gue udah sempet koleksi lah beberapa. Jadi waktu itu emang nyari kesibukan lain di weekend selain Mhm. kerjaan-kerjaan kantor. Mhm. Daily job-nya itu kan cukup, apa ya, menguras pikiran. Jadi kayak gue nyari pelarian sedikit ke, apa ya, ke tanaman mungkin. Jadi gue mulai ngumpulin tanaman beberapa yang dulu Mhm. mungkin harganya belum se-hype ini ya. Oke. Dan, koleksi satu 2 dan sampai banyak banget dan akhirnya 2020 pas pandemi kemarin, Mhm. awal tuh, gue sebenarnya sebelum sebelum itu juga udah mulai jual-jualin tuh satu 2 tapi masih lewat Instagram gue DM, gue upload di story segala macam dan Mhm. ternyata hype-nya kok jadi banyak ya, jadi banyak orang di luar circle temen-temen gue pun yang beli. Jadi akhirnya ya udah gue mutusin untuk coba deh kita bikin, eee, account khusus untuk jualan, ternyata responsnya baik, ya udah jadi akhirnya berkelanjutan dia sampai sekarang. Karena menarik banget ya, tuh dengan pandemi ini menyerang, di mana Mhm semua orang tuh pada di rumah semua kan. Jadi mhm memang gue juga lihat juga tuh lagi trending-nya adalah, semua orang ya mulai mencari aktivitas lah di rumah. Salah satunya memang ya bercocok tanam ya, baik lagi to mhm. nature ya gitu kan. Selain buat kesehatan ya buat juga kayak kesenangan gitu nggak sih? Yap. Jadi berarti lu bener-bener dari hobi itu memang hobinya sebelum pandemi itu atau pas pandemi lo baru Kalau apa ya. gue pribadi hobinya tuh bahkan sebelum pandemi banget, sebelum sebelum itu udah mulai beli, suka satu. Tadinya tuh awalnya cuman buat ngisi apartemen, karena gue tinggal di apartemen dulu dan Mhm. kayak, oh kayaknya gue lihat-lihat rekomendasi cocok nih kayak kasih tanaman-tanaman di corner-corner apartemen untuk ngisi aja sih, ngisi kosong Mmm. apartemen. Tapi ternyata jadinya, keterusan dan tanaman kan, bisa dibudidayakan kan lama-lama. Jadi Betul. setelah besar besar besar, tumbuh terus dan akhirnya belajar tuh cara, eee, motong dan lain-lain. Nah, dari situlah baru masuk ke dunia bisnisnya ternyata. Dan itu lo semuanya berarti belajar ada yang ngebantu juga pas lo kayak belajar, cocok tanam itu dengan tanaman hias ini atau semuanya dari YouTube? Biasanya kan orang-orang belajar dari YouTube ya? Kalau gue beberapa waktu itu pernah ikut YouTube sih sebenarnya basic Mmm. pertama, bener-bener, acuan tuh YouTube, tapi kan di YouTube kalau tanaman tuh banyak banget kan, ada si A ngomong ini, si B ngomong ini, jadi ya better to trial error sih di gua. Jadi kayak bener-bener kayak, nempatin tanaman di mana kan maksudnya setiap orang tuh punya treatment sendiri-sendiri tentang cara Mmm. perawatan dan budidayanya. Jadi gua ya udah, trial error aja, kita coba ikutin yang langkah A atau langkah B, kalau emang gagal kita trial yang baru lagi. Sampai ya sekarang udah punya, metode sendirilah yang gue pakai untuk gue terapkan di Plants on Sunday ini. Oh. Dan ini semuanya, masih dulu kembang biakin di apartemen atau udah pindah tempat sekarang?
Oh, udah punya tempat. Jadi karena apartemen udah nggak muat, jadi waktu itu kayak udah nggak muat banget, akhirnya gue udah, "Ya kita pindah ke satu tempat deh, satu rumah yang emang bisa gue jadiin greenhouse." Greenhouse itu Mhm. tempat, eee, perbanyakan tanamannya, jadi gue sekarang perbanyak sendiri dan, yang hasil perbanyakannya gue jual lagi. Boleh ceritain nggak, Ben, tanaman yang paling pertama yang lu budidayakan yang mana dulu sih? Kan banyak banget ya tanaman lu ya di di Instagram-nya Plant on Sunday ya? Iya, waktu itu tuh gue tergiur karena beli awal-awal tuh Monstera adansonaya. Jadi kalau orang Mhm. sih biasa nyebutnya janda bolong ya, Yoi, bahasa bahasa lokalnya. bahasa lokalnya itu adansonaya. Jadi gue punya dan itu tuh ternyata cepet banget kan, cepet banget untuk, tumbuhnya gitu. Kalau perawatannya bener cepet banget tumbuhnya. Jadi kayak coba mulai potong potong potong, itu kan sistemnya dipotong kan. Mhm. Jadi dia kayak ada, ya ini sedikit ininya, akarnya tuh akar merambat, jadi ada akar yang tumbuh di luar si media tanamnya di bawah itu. Jadi tuh Mhm. bisa dipotong dan jenis, perbanyakan tuh macem-macem, bisa celupin ke air doang tuh, tumbuh akarnya nanti, atau pakai metode lain kayak pakai, media-media untuk propagasi segala macam. Nah itu, dari situ gue masih di apartemen tuh. Jadi di Mhm. apartemen, perbanyakan itu sendiri. Jadi dari satu tanaman gue beli jadi 10, terus dikembangbiakin lagi, ternyata dari 10 itu bisa dijual dan harganya waktu itu lumayan karena pas pandemi kan semua kayaknya naik tuh harga tanaman, Iya, itu naiknya bisa 10 kali lipat, makanya lebih tuh bahkan. kaget banget dan Mhm tanamannya mhm. tanamannya memang yang mudah. Pas lu awal banget lu ngambil monstera itu memang lu punya, apa ya, pemikiran sesuatu atau memang cuma asal beli aja nih katanya, "Gue pengen nyoba dari monstera dulu." Kalau gue tuh beli karena gue ngeliat di luar sih, di luar negeri kan. Kan jadi Mhm. di luar kan trennya emang buat dekorasi rumah udah mulai banget kan, Mhm. daripada di Indonesia sendiri. Jadi gue ngelihat, apa sih tanaman yang gampang bisa dalam rumah segala macam, jadi salah satunya ya Monstera ini. Jadi ya udah gue coba beli Monstera, emang ternyata perawatannya mudah banget. Jadi dari situlah langsung kepikiran untuk, oh beli nambah Monstera lagi Monstera lagi Monstera lagi untuk diperbanyak jadi fokus setelah itu. Setelah tahu cara gimana memperbanyaknya dan berhasil dijual juga. Nah, Heeh. dari situlah baru kayak, "Oh, menarik nih untuk beli lagi tapi fokusnya untuk diperbanyak." Jadi gimana caranya beli satu dapatnya nanti bisa 10. Yang lu udah bisa kembangin ya, dan bisa Iya, kembangin banyak betul. ya. Iya, Sekarang Plant on Sunday sekarang udah punya berapa ragam, Ben? ragam apa nih, tanaman atau apa? Tanamannya? Heeh. Wah, banyak banget sih ya. Lebih dari 10? Pasti ya, lebih dari 10 pastilah ya? Iya, pasti sih lebih. Gila. Dan itu yang Banyak pasti banyak pasti banyak. pasti masih populer sampai sekarang yang Montserrat? Atau ada yang Iya, lain sebenarnya? kalau buat Monstera tuh kayak bisa untuk pemula juga bisa, untuk yang Mhm. udah expertise juga bisa, karena emang perawatannya semudah itu sih. Asal dia kayak Mmm. Monstera kan sifatnya yang kayak nggak bisa kena matahari langsung dan, disiramnya juga jarang. Jadi kayak kita juga nge-provide Monstera yang di tempat kita tuh udah, istilahnya ready to use lah. Tinggal dibawa pulang, tinggal disiram aja, udah selesai. Karena kayak media tanam semua segala macam tuh kita pasti udah pastiin itu udah oke dulu baru kita jual. Jadi kita nggak jual yang emang, eee, Oh, asal aja gitu. oke oke. Begitu sekarang kita ngomong ke yang ini nih, lebih detail paling, Mmm, lebih spesifik adalah mungkin kalau gue nih orang baru nih, gue mau, eee, kontak, Plant on Sunday kalau gue pengen nyoba ya, budaya nih sama si tanaman hias ini itu. Kan gue nggak tahu nih ragamnya ada apa aja gitu kan. mhm. Berarti gue kontak langsung DM dulu, terus nanti Plant on Sunday akan nanya apa nih, Ben? Kalau setelah DM paling kita nanya kayak, fokusnya mau ke tanaman apa, kayak kira-kira dalam satu minggu nih lu punya waktu berapa lama untuk merawat tanaman gitu. Kalau emang ternyata, "Oh gue kosong tiap hari bisa ngeliatin tanaman, ngerawat," oh kita kasih tanaman yang emang need extra care gitu. Tapi kalau emang, "Oh gue cuma pengen taruh aja di corner, gak butuh yang nggak butuh sering-sering dirawat atau disiram," ya udah kita kasih rekomendasi beberapa tanaman yang kira-kira cocok dan sesuai sama kebutuhan si orang itu sih, dan kebutuhan tempatnya sih sebenarnya, mau taruh di mana dulu. Paling sering emang dapatnya alasannya apa, Ben? Estetik sih sebenarnya.
Oh, oke. Jadi semata-mata Bagus untuk ya, biar tempatnya bagus ya. iya, biar instagramable, bisa difoto, bisa jadi corner-nya ada sesuatu yang ngisi ijo gitu dan, ada juga sebagian yang kayak emang, oh pengen coba untuk merawat tanaman gitu. Karena Mmm, mungkin bisa jadi sebagai stress relief juga buat sebagian orang, karena ngeliat yang ijo-ijo mungkin dan mungkin juga ada yang mau mencoba untuk, mengembangbiakan jadi kayak customer-nya juga beragam nih, ada yang mau mhm. beli yang dari yang kecil banget sampai yang udah, "Oh, gue pengennya udah jadi." Jadi nyampe rumah dia tuh udah gede, udah jadi, udah tinggal dipajang aja. Ada juga yang pengen beli yang dari kecil banget, yang 1 daun, 2 daun, sampai nanti dia pengen lihat progresnya gitu ada. Jadi karakteristiknya beda-beda sih pembelinya. Oke oke. Tadi lo bilang ada yang, memang yang tanaman yang oke, bisa taruh di sudut doang, nggak terlalu banyak perawatan, sama Mmm, tanaman yang penuh perawatan. Nah, itu boleh dikasih tahu nggak, yang jenisnya mana sih? Yang penuh harus yang ribet perawatannya sama yang nggak ribet perawatannya? biasa tuh kalau ribet atau enggaknya itu tergantung sih, pertama lingkungan sekitar si ruangan nanti kita akan taruhnya gitu loh. Mmm, Sebenarnya kalau emang ruangannya pun memenuhi syarat, ya udah itu hidup-hidup aja kayak misalkan naruh sansevieria misalnya lidah mertua, mhm, itu kalau biasa tuh banyak tuh dia kayak di dalam ruangan bisa hidup, di luar ruangan bisa hidup, disiram jarang pun bisa survive gitu. mmm, Beda sama kalau kayak misalkan, beli jenis monstera tapi yang emang monstera yang variegata gitu, oke. yang daunnya ada ijo dan putih gitu kayak yang sekarang lagi mahal-mahal banget tuh kayak kalau emang ditaruh di ruangan yang panas banget sampai siang tuh dia bahkan kebakar daunnya, disiram kebanyakan, nantinya bakal busuk akarnya. Wow, Jadi oke. dan kelembapannya harus dijaga, beberapa tanaman tuh ada yang kelembapannya harus dijaga, jadi kalau ruangannya kering banget tuh malah nggak bisa, malah mati dia. Berarti kalian juga pasti nanya, minta foto berarti ya? Foto lokasinya Foto dari pemiliknya ya? iya, at least kalau dia Oh. bisa, apa, mau nge-share foto lokasinya kita rekomen banget sih. Jadi kayak ini matahari juga ngaruh sih, ini matahari pagi atau sore masuknya, atau siang tuh terik banget atau enggak. Jadi jangan sampai salah milih si tanaman. Wah, gila. Terus lu belajar sendiri semua di situ? Untuk Iya, memahami semua hal itu ya? belajar sendiri, trial error, ngelihat ya video-video orang, tapi ya itu kalau ngelihat di video tuh kadang-kadang nggak sesuai sama yang kita Mmm, punya gitu. Karena kayak misalkan oke kita nonton video dari luar negeri gitu, misalkan di Amerika, mhm, dia bisa naruh tanaman, "Oh bagus-bagus ya." Tapi kan nggak tahu tuh di belakang layarnya tuh dia kayak gimana gitu, struggling buat si mhm, tanaman itu. Kalau di video kan dijelasin yang sesimpel mungkin aja kan, kayak siram apa segala macem, media tanam harus yang gimana-gimana. Cuman mhm. ya balik lagi sih gue harus trial error juga. Jadi tanaman yang dijual di Plants on Sunday itu, 90% itu udah melalui trial dan error-nya gue dulu, baru gue berani jual. Jadi kalau gue dapet komplain tentang, "Oh kok," bukan komplain ya, kayak, "Eh tanaman gue kok gini, kok nggak ini, kok ini," gue bisa jawab gitu at least. Mmm. Jadi harus yang gue kuasain dulu jenis tanamannya baru gue bisa jual. Iyalah, kalau enggak bingung juga sih Mhm, apa alasannya. Terus menurut lu, kan tadi ngomongin pas banget ya, lu ngomongin komplain tadi. Kalau misalnya orang mhm, komplain nih ya, di pelan mhm. itu biasanya tuh apa ya biasanya, Ben? Yang orang-orang nggak tahu gitu sebenarnya jadi akhirnya jadi salah? Eee, banyak banget yang komplain tuh mungkin masalah penempatan sih, penempatan kalau Mmm, mungkin dia ngelihat tanpa nanya ke kita langsung yang bener-bener detail, dia langsung beli, terus kayak, oh ya langsung ditempatin di kamar misalkan, kamarnya ternyata nggak ada cahaya matahari sama sekali masuk gitu. Terus kayak mmm, dia ngeliat, "Oh di sana bisa kok, di sini bisa kok." Yang kayak cuma ngeliat gambar tapi tanpa research dulu segala macam, iya, itu sih yang kadang yang jadinya suka salah gitu untuk beli tanamannya. Dan itu sebenarnya komplainnya lebih ke, apa ya, dia mungkin menanyakan konfirmasi aja kayak, "Kok tanaman gue lama ya tumbuhnya? Kok ini gini ya?" Karena kan nggak semua tanaman juga tumbuhnya cepet gitu, ada yang kayak 1 bulan betul. 1 daun, ada yang 1 bulan 2 daun, ada yang, bahkan 3 bulan baru 1 daun gitu. Dan Nah itu 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 oh, itu menarik ya, maksudnya kayak kan seperti lo bilang tadi kebaikan memang beli gitu kan memang untuk hiasan doang, tapi ternyata banyak orang yang juga
care banget ini kenapa nggak nambah-nambah daunnya ya, padahal kan awalnya Iya, cuma buat mengisi ruangan kosong ya. Nah, banyak kok yang update ke lucu-lucu kita juga juga, ceritanya. iya. Banyak yang update juga ke kita gitu DM yang kayak emang, Mhm, ini udah ada kemudahan baru, ini update-nya gini gini." Itu banyak banget yang update, kayak mereka juga seneng gitu ngelihat tanamannya, bertumbuh gitu. Jadi kayak kita kita pun ya udah kayak ngusahain gimana caranya jual tanaman tuh yang emang udah pasti bakal sehat. Jadi kalau tanamannya emang kurang bagus, kita pasti nggak bakal jual sih. Dan atau kita bilang, "Ini kondisinya kayak gini, mau nggak?" Kalau nggak mau ya udah. Kan ada beberapa orang yang mhm, ngerti dan nggak ngerti kali ya. Gue iya, juga nggak bisa pukul rata semua orang yang datang ke Plant Sosando itu ngerti tanaman. mmm, Jadi kayak gue harus nge-educate dari awal lagi gitu loh, kayak, kebutuhannya apa segala macem, kalau emang kenapa-napa, kalau emang udah misalkan ada juga beberapa customer kita yang beli tanaman di kita udah 6 iya. bulan yang lalu, terus tiba-tiba udah tinggi banget, gede banget, udah harus dipotong, ya udah balikin lagi ke kita bantuin potong, kita bantu perbanyak, dan ya udah sisanya buat Wah, mereka ambil lagi. Jadi kan mereka juga seneng gitu ada pencapaian dalam memelihara tanamannya gitu. Jadi kayak nggak cuman, "Oh tinggi aja udah," tapi, "Oh ternyata bisa diperbanyak," gitu. Jadi kita ngasih educate ke situ sih. ini menarik sih karena memang apalagi kayak tadi tanaman koleksi seperti ini ya, tanaman hias yang bukan memang kebutuhan utama ya, maksudnya kayak menurut Mmm, gua orang beli tanaman ya tadi, buat ya terlihat cantik, instagramable gitu. Menurut lo, mmm. itu kenapa sih bisa harga itu bisa mahal banget? Kayak trennya itu bisa naik turun, menurut lo tuh apa sih pengaruhnya, Ben? Karena yang pertama, pasti tanaman mahal tuh ngerawatnya juga ekstra. Mmm, Jadi perawatannya ekstra, jadi nggak semua orang tuh bisa ngembang-biakin dan emang nggak bisa ngerawatnya, jadi orang-orang tertentu doang. Dan yang kedua, ketersediaan tanamannya. Jadi mungkin kalau tanaman yang bisa dibilang harganya murah tuh kembang biaknya cepet. Jadi mhm. kita bisa produksi tuh cepet banget kembang biaknya. Tapi kalau tanaman-tanaman mahal tuh kayak harus tunggu 1 tahun mungkin baru bisa pecah gitu jadi beberapa tanaman. Itu sih waktu, jadi kayak ngebayar waktunya. Karena ada beberapa tanaman juga yang misalkan, Mhm, kalau tanamannya masih baby, itu, mhm. daunnya tuh cuman bulet aja. Terus kalau misalkan tanamannya udah mature banget 3 tahun, 4 tahun tuh udah bisa pecah daunnya, bisa bentuk form yang lain. Nah itu yang mahal sih. Karena pas kita potong, mungkin aja bisa jadi tanaman itu bakal restart lagi ke bentuk awal. Wah, ya 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 Jadi ya ya. formnya itu sih yang kita lihat kadang-kadang. Jadi kalau bentuk form kecil sama besarnya tuh jauh banget, ya harganya juga bakal jauh banget tuh dari yang misalkan yang bentuk form kecil harganya 100.000, tapi yang Mhm. udah form mature yang udah kita rawat 4 sampai 5 tahun tuh bisa 1 juta gitu. Karena itu worth the process untuk lamanya itu sih. Tanaman termahal yang Pleno Sandi punya apa? Dan berapa tuh, Ben, kisarannya? Apa ya, ah, banyak sih kayak Apa yang Monstera termahal variegata. terakhir deh yang terjual kemarin, yang termahal yang sempet terjual? Oh kalau yang di Plaza Sandi gue jarang banget jual yang emang mahal banget tuh jarang, karena itu Mmm. kebanyakan buat koleksi pribadi. Kalau yang mahal tuh paling monstera-monstera yang gede itu bisa dijual di angka 1,5 sampai 2 juta sih. Wow, Tapi itu oke. yang udah gede banget, tapi kalau yang bener-bener yang lain tuh udah itu jadi kayak koleksi pribadi gua aja, jadi nggak dijual. Mungkin nih, kan di sini banyak banget nih yang nonton nih, kawantan nih ya, kawan-kawan bekantan. Pasti lu punya, apa ya, tips, tips yang sering orang-orang lupakan kalau mereka mau mau hire sih lagi, mau beli tanaman. Kebanyakan gue ngurusin SDM ya, ngomongin hire. Kalau mau beli tanaman apa, Ben? Apa yang perlu mereka Yang perhatikan dulu sebelum mereka akhirnya oke, mereka mau beli tanaman nih? yang harus perhatian pertama komitmen sih, komitmen yang kayak udah ibaratnya lu udah adopt sesuatu nih, lu Mhm. harus tanggung jawab tuh apa yang dengan yang lu adopt itu. Jangan sampai tergiur, oh mau beli sebanyak-banyaknya mungkin karena emang uangnya ada, tapi nggak ada waktu buat ngerawatnya. Itu sih, jadi kayak harus disesuaikan untuk komitmen setelah gua beli 1 atau 2 atau 5, Mhm. gua ada waktu nggak untuk merawat itu gitu. At least tanaman-tanaman indoor itu at least 1 minggu tuh ada waktu 2 sampai 3 hari deh untuk ngerawat mereka, either pagi atau sore atau malam gitu. Oke. Itu jadi yang pertama tuh komitmen dulu, sama yang kedua tempat, tempat yang memadahi gitu, tempatnya mau di mana. Kalau emang harus ada extra effort yang dikeluarkan kalau emang mau tanamannya ditaruh dalam rumah, karena kan nggak selamanya tanaman itu bakal
berkembang dalam rumah dengan baik gitu. Jadi kayak Hmm. kadang-kadang kita harus keluarin, kita harus rolling. Kalau lagi siram banyak banget airnya tuh kita harus keluarin dulu biar nggak netes ke mana-mana. Jadi ada extra effort gitu loh. Wah, Nyari kemarin tuh komitnya gimana gitu, oke. nanti kalau emang karena kayak banyakan tuh yang kayak customer-customer kita tuh kayak kesulitannya adalah ketika, "Oh, gue harus pergi nih 1 minggu." Kayak punya kucing atau anjing gitu kan, kita harus Iya mikirin tuh betul. 1 minggu kalau kita tinggal, mereka kan pasti mati juga kan. Nah, ini Mmm. tanaman juga sama gitu, kalau 1 minggu kita tinggal, terus kita nggak siram, nah itu bakal kayak gimana. Jadi kayak harus ada komitmen itunya sih kalau udah punya tanaman kayaknya. Karena memang iya, yang mungkin banyak orang juga lupa bahwa tanaman itu termasuk makhluk hidup ya. Jadi, Betul. itu yang kadang-kadang walaupun mereka nggak bisa ngomong kan bersuara ya kan, jadi Iya iya. kadang-kadang kayak tanaman kalau mati ya dianggapnya mati aja gitu kan, nggak Iya, bukan ya suatu udah hal gitu. yang penting banget gitu kan. Itu yang Mhm perlu mhm. diperhatikan sih memang komitmen, sama juga realisasi bahwa mereka itu juga makhluk hidup yang perlu di apa, disayang lah, take care lah ya. Mhm, iya, bener 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 banget, harus ya bener-bener komit deh sebelum mau oke, karena kita juga Mhm. sebagai seller, juga nggak push orang untuk, "Ayo beli 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 beli," enggak, tapi kayak, "Ya udah coba dulu deh satu satu hidup nggak selama 1 bulan gitu, 2 bulan, ya udah entar kalau emang hidup, ya udah nambah lagi aja." Kan kalau nambah kan gampang daripada udah ada, terus kewalahan sendiri untuk ngerawatnya. Iya, daripada banyak tapi kewalahan mending dari cuma Iya, satu ya, betul 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 juga. Oke, ini sekarang pertanyaan paling semua orang pengen tahu adalah, nih gimana cara kita beli tanaman di Plain on Sunday? cara beli mungkin bisa langsung DM kalau emang untuk tanamannya, kan kita punya katalog. Mungkin Mhm. bisa ditanyain katalognya apa, atau lihat langsung katalognya di, Instagram kita, di highlight story atau apa. Karena kita basicnya cuman via Instagram, dan kalau untuk weekend mungkin kita bisa kasih kayak beberapa tanaman-tanaman yang emang low price gitu untuk kita jual di Tokopedia. Jadi kalau basicnya sih mendingan DM dulu untuk nanya-nanya tentang Ya. kebutuhan tanaman kalian tuh apa maunya dan kayak gimana bentuknya segala macam, bisa kita bantu cariin sesuai kebutuhan kalian gitu. Oke, itu kawan semua tuh. Jadi DM aja langsung ke @plansonsunday ya. Di situ Yap, langsung dengan Kak Beni. Kalau mereka kontak langsung manggilnya Beni aja atau memang ada adminnya di situ? ada adminnya sih, jadi gue pun paling ngeceknya tuh weekend kadang-kadang, jadi nggak selamanya gue, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang udah kayak taunya gue, jadi ya udah langsung manggil gue. Tapi padahal nggak selamanya gue yang bales, mungkin kalau ada yang emang direct ke Hmm. gue banget, mungkin adminnya bakal nyerahin ke gue, karena gue juga megang akunnya Playstone Sandi di HP gue, jadi kayak, oh kalau ada yang memang, eee, bene nih langsung nyarinya, ya udah langsung gue yang handle sih beberapa. Oke gitu kawan semua, kalau pas semua pada pengen beli, tanaman, pengen mencoba hal baru selama kalian pandemi ini, langsung aja ke Instagram-nya @plantsonsunday, langsung DM aja, nanti mungkin chat langsung dengan Kak Bene atau enggak sama adminnya sendiri gitu ya, sama adminnya juga. Buat kawan semua yang memang pengen denger podcast seperti ini, pengen tahu lebih lanjut nih mengenai, dunia tanaman, terutama buat Place on Sunday mungkin part 2 kali ya, langsung aja bisa like, share sama subscribe kita di Bekantan Podcast, podcast yang ngomongin mengenai travel, environment, entertainment, sama lifestyle. Thank you banget, Ben, atas waktunya hari ini. Semoga aja kita punya kesempatan waktu ngobrol-ngobrol lagi nih kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut mengenai budidaya tanaman hias. Thank you. Thank you Ben, thank you semua kawan semua. Sampai ketemu lagi, dah.